Cucurella merupakan anggota skuad timnas Spanyol yang memenangkan Euro 2024. Selama perayaan kemenangan, Cucurella menyanyikan lagu yang menyindir Haaland. Keduanya kemudian bertemu pada pekan pertama Premier League musim ini. Di laga itu, Haaland membuat Cucurella terjatuh. Haaland juga berhasil mencetak gol ke gawang Robert Sanchez. Haaland pun membantu Man City meraih kemenangan 2-0 di kandang Chelsea. Cucurella orang yang menghibur. Musim lalu dia meminta jersey saya, tapi musim panas ini dia menyanyikan lagu tentang saya, kata Haaland. Napoli harus menelan kekalahan saat bertandang ke markas Hellas Verona pada pekan pertama Liga Italia. Setelah pertandingan, Conte meminta maaf kepada para pendukung Napoli atas kekalahan yang cukup menyakitkan ini. Dia juga menyoroti penampilan buruk timnya di babak kedua. Kami langsung memberikan Verona peluang di awal babak kedua, dan pada kesempatan berikutnya kami tertinggal, ujar Conte. Setelah itu, kami hancur seperti salju yang mencair di bawah sinar matahari. Sebagai pelatih, saya sepenuhnya bertanggung jawab atas hasil ini. Chelsea harus menerima kekalahan dari Man City pada pekan pertama Premier League. Debut Maresca di hadapan pendukung The Blues tercoreng oleh gol-gol yang dicetak Erling Haaland dan Mateo Kovacic. Setelah pertandingan, Maresca menyatakan keyakinannya bahwa timnya mampu menandingi usaha Man City. Namun hasil pertandingan ditentukan oleh kualitas tim Guardiola di area kotak penalti. Saya rasa, kami bersaing dengan sangat baik di sebagian besar pertandingan, kata Maresca. Performa kami sudah bagus, tetapi kami tidak memanfaatkan peluang yang ada. Musim lalu, Arsenal merupakan salah satu tim terbaik di Premier League, meskipun akhirnya gagal menjadi juara. Mereka bermain di level yang sangat tinggi, bahkan sempat memimpin klasemen untuk waktu yang cukup lama. Kini, di pertandingan pertama musim baru, Arsenal kembali menunjukkan kualitas permainan yang sama. Mereka terlihat sangat siap untuk bersaing di Liga Inggris musim ini. Di babak pertama, kami bermain sangat baik, sangat agresif, dan dengan intensitas tinggi. Serangan-serangan kami cepat dan berbahaya di kotak penalti lawan, ujar Mikel Arteta. Pergantian pelatih dari klub ke slot merupakan keputusan besar bagi Liverpool. Kedua pelatih ini memiliki gaya bermain yang sangat berbeda. Namun dalam pertandingan melawan Ipswich kemarin, masih terlihat jejak permainan Liverpool yang lama. Dan tampaknya, gaya permainan baru yang diusung Slot, belum sepenuhnya diadaptasi oleh para pemain. Setelah pertandingan, Salah diminta untuk berbicara tentang perbedaan gaya bermain antara Klopp dan Slot. Situasinya cukup berbeda bagi kami semua. Kami harus beradaptasi, dan memahami gaya bermain yang dia inginkan, serta menikmati permainan itu, kata Salah. Chelsea menjalani laga perdana Premier League dengan menghadapi Manchester City. Dalam pertandingan itu, Chelsea tidak menyertakan Raheem Sterling, yang semakin memicu spekulasi tentang masa depannya di klub. Meski demikian, Maresca sebenarnya masih ingin mempertahankan mantan pemain Liverpool tersebut. Saya ingin Raheem Sterling tetap di sini, tetapi saya juga ingin semua 30 pemain yang kami miliki, ujar Maresca. Namun, tidak ada tempat untuk semuanya, jadi beberapa dari mereka harus pergi. Hingga saat ini, Barcelona baru merekrut satu pemain, yaitu Dani Olmo. Namun, kehadiran Olmo dalam skuad Hansi Flick, ternyata memicu ketegangan di ruang ganti. Menurut laporan dari Sport, Ilkay Gundogan dikabarkan langsung mempertimbangkan untuk hengkang. Kabar mengenai potensi kepergian Gundogan, segera diikuti oleh spekulasi tentang klub mana yang akan ia bela. Baru-baru ini Catalunya Radio melaporkan, bahwa Gundogan sudah menghubungi mantan klubnya, Manchester City. Gundogan membuka peluang untuk kembali ke klub lamanya, karena merasa dirinya masih bisa memberikan kontribusi besar. Kylian Mbappe menjalani debutnya di Liga Spanyol, ketika Real Madrid bertandang ke markas Mallorca di San Mois. Carlo Ancelotti langsung memasukkan Mbappe, Vinicius Junior, Rodrigo, dan Jude Bellingham dalam susunan 11 pemain awal. Banyak yang memperkirakan bahwa Los Blancos akan mendominasi Mallorca, yang hanya menempati peringkat ke-15 musim lalu. Mbappe juga diprediksi akan mencetak gol dalam pertandingan tersebut. Akan tetapi, Mallorca sukses meredam ketakutan yang digembar-gemborkan itu. Mohamed Salah baru saja berkontribusi besar dalam kemenangan Liverpool pada pekan pertama Premier League, dan Salah terpilih sebagai Man of the Match dalam pertandingan ini berkat penampilannya yang gemilang.
Gillespie mengakui bahwa statistik Salah bersama Liverpool sangat mengesankan. Namun, ia tidak menganggap Salah sebagai pemain kelas dunia. Kita berbicara tentang Mohamed Salah sebagai pemain sepak bola kelas dunia. Apakah dia benar-benar pemain sepak bola kelas dunia? Ujar Gillespie. Tapi saya tidak menganggapnya sebagai pemain sepak bola kelas dunia. Manchester City memulai Premier League dengan berkunjung ke markas Chelsea. Meskipun bermain sebagai tim tamu, The Citizens berhasil meraih kemenangan yang meyakinkan. Mantan pemain Chelsea, Pat Nevin percaya bahwa setelah mengalahkan The Blues, City akan sulit dihentikan. Menurut Nevin, City memang layak menang. Kemenangan ini tidak diraih dengan mudah, dan mereka jelas tidak dalam performa terbaik mereka. Namun menurutnya, kemenangan ini adalah contoh klasik dari tim terbaik yang tetap menang meskipun tidak bermain dalam kondisi optimal. Musim ini, Roma telah merekrut beberapa pemain baru untuk meningkatkan kualitas skuad mereka, khususnya di lini serang. Roma mendatangkan Mathias Sule dari Juventus, serta Artem Dovbyk dari Girona. Dovbyk sendiri adalah pencetak gol terbanyak di La Liga musim lalu dengan 24 gol, yang membantu Girona finish di peringkat 3. Dan pertandingan melawan Cagliari menjadi debut Dovbyk di Liga Italia. Sayangnya, dia gagal mencetak gol maupun meraih kemenangan bersama Roma. Juara bertahan Real Madrid, gagal meraih kemenangan pada pekan pertama La Liga. Menghadapi tuan rumah Real Mallorca, mereka hanya mampu bermain imbang 1-1. Setelah pertandingan tersebut, Bellingham melalui Instagram story-nya menulis, "Ini maraton, bukan sprint." Dengan kata-katanya itu, Bellingham seolah ingin mengingatkan bahwa La Liga adalah kompetisi panjang, seperti maraton. Masih banyak waktu untuk memperbaiki awal yang kurang mulus ini. Pada akhir pekan lalu, Zirkzee melakoni debutnya sebagai pemain Manchester United. Dia masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua, saat MU melawan Fulham. Di pertandingan ini, Zirkzee langsung memberikan kontribusi yang signifikan. Sang penyerang mencetak 1 gol, yang membuat MU meraih kemenangan atas Fulham. Zirkzee pun mengaku cukup menikmati debutnya sebagai pemain MU. "Sejujurnya, saya tidak merasa terlalu tertekan bermain untuk klub ini," katanya. Menurutnya, tidak ada banyak perbedaan yang dia rasakan antara bermain di Bologna dan Manchester United. Pada musim panas ini, McTominay sering dikabarkan akan dijual oleh Manchester United. Salah satu klub yang tertarik dengan McTominay adalah Fulham. Klub yang berbasis di London Barat itu dikabarkan sangat tertarik dengan gelandang tersebut. Menurut laporan dari Sky Sports, Fulham masih tertarik pada McTominay dan akan mencoba merekrutnya sebelum jendela transfer ditutup. Laporan itu juga menyebutkan bahwa Fulham baru-baru ini memulai negosiasi dengan Manchester United terkait transfer McTominay. Erling Haaland, kini dianggap telah mencapai level yang setara dengan dua pesepak bola top dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Pernyataan ini disampaikan oleh manajernya di Manchester City, Josep Guardiola. Haaland memiliki statistik yang mirip dengan Messi dan Cristiano Ronaldo, yang mendominasi selama 1 dekade atau 15 tahun terakhir. Dalam hal statistik, levelnya setara dengan mereka. Jadi, saya tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Tetapi mencetak 91 gol dalam 100 laga di Premier League, itu luar biasa, ujar Guardiola seperti dikutip dari ESPN. Dybala telah menjadi pemain kunci bagi Roma dalam beberapa musim terakhir. Namun ada pendapat bahwa pemain berusia 30 tahun itu mungkin tidak lagi menjadi bagian dari rencana De Rossi. Dybala dan perwakilannya pun kini tengah mempertimbangkan langkah selanjutnya jika ia harus meninggalkan Roma. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pindah ke Liga Pro Saudi, di mana Al-Qadsiah telah mengajukan tawaran besar untuk menarik pemain Argentina tersebut. Namun menurut laporan Sport, perwakilan Dybala juga sedang mengeksplorasi kemungkinan kepindahan ke Inter. Juventus menunjukkan kualitas mereka untuk menghajar Como, dengan skor meyakinkan 3-0. Ketiga gol Juventus kali ini, dicetak oleh 3 pemain berbeda. Dusan Vlahovic membuka keunggulan di menit ke-23, kemudian Timothy Weah menggandakan skor di menit 45. Dan Andrea Cambiaso menutup kemenangan di menit 90+1. Kemenangan 3-0 ini, menjadi langkah awal yang positif bagi Juventus, yang saat ini memulai era baru di bawah pelatih baru, Thiago Motta.
Pada Selasa 20 Agustus 2024, pertandingan antara Leicester City dan Tottenham berlangsung di King Power Stadium. Dalam laga ini, Tottenham memulai dengan agresif. Usaha mereka membuahkan hasil pada menit ke-29, ketika Pedro Porro mencetak gol yang membawa Tottenham unggul 1-0. Leicester akhirnya merespons pada menit ke-57, dengan gol dari Jamie Vardy. Dengan hasil ini, Tottenham dan Leicester masing-masing memperoleh 1 poin. Joao Felix sempat dikaitkan dengan Benfica dan Aston Villa, bahkan ada spekulasi bahwa ia mungkin akan tetap bertahan di Atletico Madrid. Namun, sebuah kejutan muncul ketika Chelsea mendekati Atletico untuk merekrut Felix. Agen Felix, Jorge Mendes turut berupaya merealisasikan transfer kliennya ke Stamford Bridge. Negosiasi antara Chelsea dan Atletico Madrid kini telah selesai, dengan kesepakatan yang sudah tercapai. Menurut Fabrizio Romano, Chelsea akan mengontrak Felix untuk 6 tahun ke depan. Seperti yang diketahui, Marcelino saat ini sedang berstatus tanpa klub, setelah kontraknya dengan DE, klub asal Belgia, tidak diperpanjang. Marcelino sempat dikaitkan dengan sejumlah klub, termasuk beberapa klub top di Asia. Namun, baru-baru ini mantan wonderkid Persebaya Surabaya tersebut, membuat kejutan besar dengan bergabung secara resmi dengan klub Championship, Oxford United. Oxford United mengumumkan kedatangan Marcelino Ferdinand, melalui situs resmi mereka beberapa waktu lalu.